Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 14 Juni 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Tapi sebelum saya mulai, saya akan umumkan dulu untuk live trading event ya. Jadi saya akan mengadakan live trading event hari Jumat ini ya, 17 Juni 2022 tanggal maksud saya jamnya jam 8.30 sampai dengan 15 ya. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama adalah onsite untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kalau misalnya Anda tinggalnya di wilayah Surabaya atau sekitarnya ya, misalnya Sidoarjo atau Malang, kalau mau ke Surabaya, Anda bisa datang langsung onsite ya. Enaknya kalau onsite itu ketemu langsung. Jadi misalnya Anda kesulitan, Pak Sunar, kira-kira kalau saya punya sekuritas ini pasang automatic ordernya atau trailing stopnya atau stop lossnya seperti apa ya gitu ya. Saya bisa bantu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sekuritasnya, oh nggak ada Pak Sunar ya, mungkin saya bisa kenalkan sekuritas yang ada filternya untuk automatic order, pemasangan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi agendanya di sini saya akan mengadakan live trading event ya bersama dengan kawan-kawan. Yang belum daftar silakan mendaftar. Kalau untuk online itu bisa lewat Zoom ya. Jadi kalau misalnya di luar Surabaya, jauh dari Surabaya, Anda bisa lewat Zoom, tapi maksimal kapasitasnya 100 orang saja ya. Saya nggak menambah lebih dari 100 ya. Karena kalau Zoom itu kalau lebih dari 100 ya dia bayarnya mahal ya. Terus terang aja, karena saya nggak tarik biaya ya. Memang saya ada donasi sukarela dan donasi itu nantinya akan disalurkan ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saya. Jadi saya akan mengadakan live trading event dari pagi 8.30 sampai dengan jam 3 sore ya waktu Indonesia bagian barat. Intinya beberapa pembahasan yang pokok-pokoknya di sini ya. Jadi simple portfolio management, terus kemudian bookkeeping, cara screening saham, terus kemudian penggunaan analisa teknikal ya, yang sederhana aja. Yang penting kan easy dan profitable ya. Terus kemudian keys to a winning portfolio. Bagaimana kita mempunyai portfolio itu yang winning ya. Yang bukan berarti maksud saya winning itu bukan berarti pasti 100% menang, 100% profit enggak ya. Winning dalam arti kalau misalnya marketnya itu turun, dia lossnya kita itu terjaga karena kita bisa manage pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kemudian pemasangan automatic order seperti apa ya. Jadi bukan untuk scalping ya, jangan salah paham ya. Saya nggak ngajarin orang scalping khusus, nggak. Ini live trading ya, untuk scalper juga bisa join juga sih ya, seperti itu. Bahkan untuk investor juga boleh join ya. Nanti saya bahas juga kira-kira teknik yang bagus untuk kalau kita mau buy untuk saham-saham yang bagus ya, fundamentalnya bagus, kira-kira secara teknikal seperti apa. Jadi tempatnya itu kalau onsite itu di Mira Asset Sekuritas Indonesia di Majen Sukono nomor 996. Ini terbuka untuk umum ya, jadi nggak pasti harus join ke Mira Asset, nggak ya. Itu di Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis ya, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jamnya jam 8.45 sampai dengan jam 3 sore ya. Seperti itu ya, hari Jumat ini 17 Juni. Saran saya sih kalau yang ada waktu silakan join ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, saya waktu hari Jumat itu saya masih kerja karena sudah nggak WFH lagi ya. Ya ini bagi yang berminat aja ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mau meluangkan cuti satu hari sih boleh aja ya, seperti itu. Karena ada satu orang yang saya tahu ya, Pak Sunar, saya cuti ya hari Jumat ini, pasti ya, pasti ya, saya bilang gitu. Kecuali kalau ada keperluan mendadak, saya sakit ya, saya nggak bisa datang ya, ya mohon maaf aja, tapi pasti ya. Biasanya saya jarang cancel event, enggak ya. Jadi ini diadakan onsite dan online. Mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya langsung ke pembahasan sahamnya untuk pertama kali. Bentar, saya ganti dulu slide-nya ya. Saya bahas ya, pertama kali adalah untuk TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur TBK ya. Jadi untuk tower ini TBIG ya, maksud saya. Ini trennya dia masih cenderungan koreksi ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Memang benar Pak Sunar. Di sini kan sudah mulai rebound Pak Sunar, tapi saya kalau saya sarankan sih memang di area buy and nya di 2820. Artinya kalau sudah berhasil rebound naik ke atas 2820, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Target price terdekatnya 2890, kemudian berikutnya 2990. Mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, ini kalau naik ke atas 2890 memang dia masih bisa naik, tapi langsung dia besoknya turun. Apakah kali ini dia bakalan turun lagi? Kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti
Jangan sampai resisten itu membatasi kita untuk mendapatkan profit lebih banyak lagi. Karena kita mungkin takut ya, oh Pak Sunar ini dia gagal, ini hanya sampai 2950 kemudian koreksi. Ya, seperti itu ya. Kemudian takut kalau buy sekarang. Ya sebenarnya sih takut sih boleh aja. Cuma yang penting di sini adalah kalau dia sudah berhasil naik ya kita buy. Jadi jangan terlalu kaku, jangan sampai analisa teknikal itu membatasi kita sehingga kita gagal meraih profit lebih tinggi lagi ya karena dia sudah berhasil breakout. Acuan kita masih di sini. Padahal kalau dia berhasil breakout, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya. Tapi belum tentu berhasil 100% ya. Makanya garis-garis ini saya berikan acuannya untuk trading stopnya dan stop lossnya juga ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunat untuk TBG? Boleh ya. Naik ke atas 2890 tambah lagi target price berikutnya di 2990, 3070 dan 3130. Ya kurang lebih sih seperti itu ya untuk TBG. Target price berikutnya masih bisa ke 3240 kalau dia berhasil breakout. Jadi nggak banyak yang bahas ya di sini ya, kurang lebih gampang ya, tinggal ikutin aja garis-garisnya. Oke, berikutnya untuk ICBP. Hari ini kalau kita pergerakan ICBP ya, dibuka dia koreksi sampai lumayan dalam ya, low-nya sampai 8.200 tapi nggak lama lagi dia berangsur-angsur pulih. Nah kalau kita perhatikan di sini, memang garisan yang sudah saya berikan adalah 8.500 ya. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau turun banyak 8.500 lebih baik jual dulu karena ini sideways areanya ya. Nah ternyata setelah saya jual kok dia naik Mas Sunar. Ya kalau dia berhasil naik lagi kita boleh buyback. Kenapa kita boleh buyback? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Dan harganya selama bertahan di atas 8.500 sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan, ya kita boleh buyback ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin dalam arti kalau dia gagal kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu. Tapi kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau istilahnya average up. Jadi istilahnya pasang automatic order buy atau sell ya untuk trading stopnya dan stop loss-nya. Jadi yang kira-kira nggak tahu cara pasangnya seperti apa atau strateginya seperti apa, silahkan join live trading hari Jumat ini ya, full ya, free ya. Silahkan sign up. Jangan lupa klik formnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi target price-nya masih bisa ke 8975 itu untuk ICBP. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus, memang masih cenderung sideways ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SGER, Seger ya. Memang secara uptrend-nya dia masih cukup bagus ya. Memang sekarang cenderung sideways. Nah kalau kita perhatikan di sini dia sudah mulai rebound Pak Sunar. Apakah sudah saatnya buy? Mau buy sekarang boleh ya. Yang perlu diingat di sini saya gambarkan dulu kurang lebih garis-garisnya ya. Jadi saya pakai acuan sebelumnya di sini area resistennya kurang lebih terdekat 2620. Jadi dia sudah mulai berhasil naik ke atas 2620. Kalau mau buy sekarang boleh. Buy-nya bertahap aja, kalau naik ke atas 2940 tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 3550. Jadi kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sebentar? Boleh. Pasang trailing stopnya atau stop loss-nya yang sudah punya ya. Stop loss-nya di 2420 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Seger. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik sampai ke 3550. Kurang lebih cukup. Berikutnya kios. Ada berita apa Pak Suntar kok dia naik tinggi rebound? Saya terus terang belum baca beritanya. Yang tahu beritanya ya silakan tulis di kolom komentar ya. Terus terang aja saya kalau dalam menganalisa fokus saya ke analisa teknikal ya. Jadi kalau beritanya apa silakan dicek kira-kira sentimennya sesaat atau memang benar-benar bagus ya seperti itu ya. Ya kalau di sini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 342 ya. Maksimum di 314. Nah, kalau yang belum punya boleh buy nggak Mas Sunar? Boleh ya, buy high sell higher boleh. Yang belum punya tadi setiap kelipatan mungkin Rp20 kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Target price terdekatnya saya gunakan acuan dari swing high di sini ya. Ini swing high-nya dari candle-nya ini di area sekitar 406 ya. Jadi dia kalau naik lagi ke atas 406 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 464. Buy-nya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Perlu diingat ini seringkali volumenya hilang ya. Seperti contoh di sini ya. Dia naik tinggi rebound, volumenya naik tinggi, besoknya memang nggak terlalu koreksinya nggak terlalu dalam ya. Volumenya bisa hilang ya. Besoknya lagi malah hilangnya sedikit banget ya. Fluktuasinya tinggi. Likuiditasnya juga masih kurang ya. Jadi jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu takut juga. Kalau mau trading silakan belinya bertahap aja. Apakah ada jadwal aksi korporasi nanti dicek sendiri ya. Saya nggak cek beritanya satu persatu ya. Saya fokusnya ke teknikal saja. Kurang lebih cukup ya untuk kios ya. Berikutnya untuk yellow, memang kalau yellow ini dia kondisinya masih cenderung downtrend walaupun ini dalam
jangka pendeknya dia sudah mulai rebound, tapi ini masih kena resisten yang harus dia uji adalah 124 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Lebih baik tunggu aja kalau dia breakout ke atas 124 ya, kalau yang belum punya ya. Kenapa kita belinya di atas? Karena untuk konfirmasi ya. Area buy and weakness sebelumnya saya gambarkan di 134 ya. Jadi kalau turun banyak 134 harusnya yang ikutin saya harusnya jual dulu ya. Nah kalau mau buyback ya tunggu aja, kalau paling cepat naik ke atas 124 buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, tapi di sini saya sarankan lebih baik tunggu ke atas 124 aja kalau mau buy. Kalaupun Anda mau buy sekarang atau yang sudah punya ya, itu stop loss-nya memang agak jauh ya. Pasang aja di swing low-nya di sini di 99. Jadi kalau dia turun pada 99 lebih baik jual dulu semuanya. Tapi kalau misalnya masih sayang gitu Pak Sunar atau masih ragu-ragu ya maksimum di 84 lah ya. Ini maksimum ya. Kalau dia turun lagi di bawah 84 ya dia akan lanjut lagi turun lagi, downtrend-nya makin kuat ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang jangan terlalu agresif ya. Karena kalau dari atas ya cenderungannya sideways, dari MA20-nya ya ini sideways, kemudian turun, kemudian dia naik turun ya. Ini sideways bentar, kemudian turun, ini memang masih naik ya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, karena kecenderungannya secara primary trend-nya ini masih downtrend arahnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Mika, ini area buy on weakness untuk Mika sudah saya sebutkan ada 3 ya, 2800, 2600 dan 2450. Artinya buy on weakness itu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas barusan kita beli ya, buy. Mungkin ada yang bilang protes, mau Pak Sunar naik ke atas 2600 saya buy. Besoknya koreksi. Ya selama dia bertahan di atas 2450 masih cukup bagus. Jadi kalau buy sekarang stop loss-nya memang agak jauh di 2450. Kalau misalnya mau tunggu di 2450 ya silakan. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. MA20-nya cenderung mengarah ke atas ya, masih cukup bagus sebenarnya sideways-nya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2600 masih cukup bagus. Tapi jangan terlalu kaget kalau besoknya misalnya setelah naik kok merah Pak Sunar ya. Memang dia kalau kita lihat di sini ya, merah hijau merah ya. Nggak lama lagi hijau, memang nggak hijau di sini tapi merah hijau lagi ya. Nah kira-kira masih bagus nggak Mas Sunar ya? Seperti ini kalau mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia naik ke atas 2800 boleh tambah lagi Mas Sunar, boleh ya. Target price berikutnya di 2950, 3080 dan bahkan 3220 masih memungkinkan ya. Jadi untuk Mika menurut saya sih masih ada harapan, kalau mau buy bertahap aja, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI, BBCA ya. Terakhir 2 ya. BBRI kalau kita lihat di sini area buy weakness-nya 4460 sebelumnya gagal ya. Memang berhasil naik kemudian turun lagi sesuai dengan saya informasikan ya. Jadi garis-garis ini fungsinya ganda. Kalau dia berhasil naik atau rebound kita boleh buy ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound ya, kalau dari bawah ya. Tapi kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya ya kita pasang trading stop-nya atau stop loss-nya dulu. Tapi di sini ada 3 area sebenarnya untuk buy weakness-nya ya. 4550, 4460 dan 4280. 4280 ini area pentingnya ya. Artinya kalau gagal lagi ditutup di bawah 4280 ya kita jangan hold ya, jangan average down ya. Kemungkinan masih bisa turun lagi karena ini secara tren jangka menengahnya atau jangka pendeknya ini masih cenderung turun ke bawah ya. Sebelumnya memang sideways, ini MA20-nya mulai mengarah ke bawah, harganya masih belum berhasil ya. Walaupun dia berhasil naik tapi nggak lama lagi dia turun ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Naik ke atas 4360 tambah lagi, naik ke atas 4460 tambah lagi atau average up ya. Target price dekatnya di 4550 sampai 4600-an. Itu untuk BRI ya, Bank BRI. Mudah-mudahan aja lancar. Sejauh ini masih cukup bagus. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Sunar, ini kan inflasi kan mengancam di depan kita. Tapi kita sih jangan terlalu takut juga. Yang penting adalah fokus di pergerakan harga sahamnya. Kalau untuk perbankan, untuk inflasi biasanya sih selama inflasinya masih terkendali ya, sejauh ini pemerintah juga sudah menyebutkan, bahkan Presiden Jokowi juga mengatakan inflasi masih terkendali ya. Mudah-mudahan aja jangan terlalu panik ya seperti itu ya. Kita hadapi aja, yang penting adalah tetap sabar, fokus dan disiplin. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA tetap sama ya, walaupun dia koreksi, wah Pak Sunar sudah buy terus itu turun lagi Pak Sunar, kira-kira gimana ini? Boleh nggak buy Indonesia sekarang? Boleh ya. Selama dia bertahan di atas 7175 untuk BBCA mau buy, baik itu ada trading maupun investasi atau jangka menengah ya atau jangka panjang boleh ya. Selama dia bertahan di atas 7175 masih cukup bagus. Memang arahnya MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya, lesu ya perbankannya. Bukan berarti jelek, enggak. Fundamentalnya masih cukup bagus, jadi belinya bertahap aja.
Kalau naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi jangan terlalu panik. Yang penting di sini fokus ke pergerakan harga sahamnya dan juga saham-saham yang ada di portfolio masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian hanya mengingatkan aja, tadi di depan saya sudah sebutkan mengenai event ya. Event Jumat ini tanggal 17 Juni jangan lupa untuk live trading ya. Silakan mendaftar, baik Anda mau daftar onsite atau online ya, seperti itu ya. Jadi supaya Anda tahu lah ya, kira-kira Pak Sunar itu cuma ngomong doang atau memang ada ilmunya atau enggaknya, ya nanti dibuktikan sendiri ya live tradingnya kira-kira seperti apa. Ya biasanya seru sih, yang banyak yang ikut ya. Biasanya selalu full ya, tapi nggak tahu lagi ya. Tapi saya batasi 100 orang aja. Cepet-cepetan masuk ya ke Zoom-nya ya. Jadi kalau nggak dapat ya maaf aja. Atau kalau Anda di Surabaya atau sekitarnya ya join aja ya. Datang aja kalau misalnya masih kerja. Kalau saya rasa sih kalau Anda keberatan sih cuti 1 hari juga nggak apa-apa ya. Karena ada 1 orang yang memang katakan ke saya, Pak Senar pasti nggak eventnya itu kalau onsite-nya? Pasti saya bilang gitu. Kecuali ada sesuatu yang mendadak ya mohon maaf aja. Tapi dia bilang, saya tanya, kenapa? Dia bilang gitu. Kan iya Pak Senar, kalau saya kan masih kerja, WFH-nya sudah berakhir. Jadi mau ambil cuti 1 hari, mau ikut live trading ya boleh aja ya, supaya ada pengalaman ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Memang nggak harus join Mira Asset, enggak ya. Memang tempatnya di Mira Asset. Anda boleh dari aplikasi lainnya, walaupun Anda punya sekuritas di iPod atau di Ajaib atau di Stockbit atau di sekuritas lainnya boleh join ya. Jadi nggak memaksa harus pakai Mira sekuritas, enggak ya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa cek video yang pertama ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih.